Selamat datang kembali pada channel Mutiara Investasi. Semoga sobat investor dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu dimanapun berada. Video ini tidak bermaksud mengajak membeli dan menjual saham. Kinerja saham sektor konstruksi memang masih babak belur. Semenjak pandemi di tahun 2020 lalu hingga kini kondisi saham-saham di sektor konstruksi masih sangat mengkhawatirkan. Namun, bagaimanapun kondisinya saham konstruksi masih sangat penting di Indonesia, karena kita sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk bisa menjadi negara maju. Misalnya pembangunan IKN, jalan tol, pembangunan bandara, pelabuhan, pasar, dan masih banyak lagi. Untuk itu, di sini kita coba update dan analisa 4 saham konstruksi terbaik yang pernah berjaya di masa lalu dan menakar potensi kebangkitannya di masa depan. Pertama, adalah saham yang tentunya menjadi pusat perhatian utama yaitu Waskita Karya, Persero, Tbk. Jika diakumulasi selama 3 tahun terakhir harga sahamnya sudah turun sebanyak 61,80%. Pada bulan Februari lalu Waskita sempat disuspend, dan pada saat video ini dibuat masih nyungsep di harga 200-an. Nah, turunnya harga saham ini, pertama kita analisa dari data pemegang saham. Di sini negara Republik Indonesia, sebagai pengendali memiliki sebanyak 75,349%, dan masyarakat memiliki sebanyak 24,65%. Dari porsi saham Waskita yang bisa diperdagangkan, kita bagi menjadi 3 kelompok investor, yaitu investor asing, institusi dan retail. Data terakhir Maret 2023 ini, investor retail menjadi pemegang saham terbanyak dengan persentase sebanyak 58,5%. Namun, setelah coba dilihat data ke belakang pada bulan April 2021, porsi retail hanya sebanyak 49,5%, dan pada tahun 2022 lalu sebanyak 57,5%. Jadi dari data ini, terlihat penurunan porsi kepemilikan dari investor institusi, di mana pada tahun 2021 mempunyai sebanyak 40,1%, dan di akhir Maret 2023 hanya memiliki sebanyak 21,5% saja, berkurang sangat signifikan yaitu sebanyak 18,6%. Jadi, apakah penurunan harga Waskita disebabkan oleh ulah investor institusi? Tulis di kolom komentar ya, bagi rekan-rekan yang tahu mengapa investor institusi terus melakukan penjualan saham Waskita. Kedua, saham Wijaya Karya, Persero, Tbk. Nasibnya juga cukup mengenaskan, selama 3 tahun terakhir harga sahamnya sudah turun sebanyak 49,30%. Pada 1 minggu terakhir harga saham Wika sudah mulai terlihat bangkit. Dan pada saat video ini dibuat masih bertahan di harga 540-an. Meskipun sempat bangkit, namun pastinya belum cukup untuk mengobati penderitaan investornya yang masih nyangkut, termasuk saya sendiri. Dari data pemegang saham, di sini negara Republik Indonesia, sebagai pengendali memiliki sebanyak 65,049%, dan masyarakat memiliki sebanyak 34,939%. Dari porsi saham Wika yang bisa diperdagangkan, data terakhir Maret 2023 ini, investor retail juga menjadi pemegang saham terbanyak, dengan persentase sebanyak 52,8%. Untuk kasus saham Wika, terlihat penurunan porsi kepemilikan dari investor asing dan institusi. Di mana pada tahun 2021, hingga data terakhir di bulan Maret 2023 ini, asing berkurang sebanyak 9,6%, dan investor institusi berkurang sebanyak 17,3%. Jadi, di sini investor asing dan institusi kompak melepas sahamnya ke investor retail. Selanjutnya yang ketiga dan keempat adalah saham PT Adikarya, Persero, Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk. Saham Adi sudah turun sebanyak 30,46% selama 3 tahun terakhir, dan saham PTPP nasibnya sedikit lebih baik, yaitu hanya turun sebanyak 18,18%. Dari data pemegang saham, di sini pada saham Adikarya, negara Republik Indonesia,
sebagai pengendali memiliki sebanyak 64,33%, dan masyarakat memiliki sebanyak 35,67%. Kemudian pada saham PTPP, Negara Republik Indonesia, sebagai pengendali memiliki sebanyak 51%, dan publik memiliki sebanyak 49%. Dari porsi saham ADI yang bisa diperdagangkan, data terakhir Maret 2023 ini, investor retail juga menjadi pemegang saham terbanyak, dengan persentase sebanyak 71,2%. Kemudian investor institusi sebanyak 17,7% dan investor asing 11,1%. Pada saham ADI, terlihat penurunan porsi kepemilikan dari investor institusi secara signifikan. Di mana pada April tahun 2021, hingga data terakhir di bulan Maret 2023 ini, investor institusi sudah berkurang sebanyak 21,4%. Dan investor asing hanya berkurang sebanyak 3,8% saja. Jadi, di sini investor institusi melepas saham ADI ke investor retail dengan meningkatnya kepemilikan hingga 71,2%. Kemudian pada saham PTPP, dari porsi yang bisa diperdagangkan, data terakhir Maret 2023 ini, investor retail juga menjadi pemegang saham terbanyak, dengan persentase sebanyak 55%. Kemudian investor institusi sebesar 28,1% dan investor asing 16,9%. Pada saham PTPP, terlihat juga penurunan porsi kepemilikan dari investor institusi secara signifikan dan sedikit dari investor asing. Di mana pada April tahun 2021, hingga data terakhir di bulan Maret 2023 ini, investor institusi sudah berkurang sebanyak 10,7%, dan investor asing hanya berkurang sebanyak 3,7% saja. Jadi, di sini investor institusi melepas saham PTPP ke investor retail. Nah, dari analisa data kepemilikan saham ini, penurunan harga saham-saham konstruksi memang terjadi akibat dari investor institusi yang melakukan penjualan saham dari porsi saham masyarakat yang bisa diperdagangkan selama 2 tahun terakhir ini. Namun negara Indonesia, atau pemerintah di sini sebagai pemegang saham pengandali, masih memiliki porsi di atas 50%. Karena bagaimanapun keadaannya, keberadaan saham-saham BUMN konstruksi ini masih sangat penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentunya masih dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk saham-saham konstruksi BUMN untuk memperbaiki kinerja keuangan, dan ada sentimen positif yang bisa membuat investor institusi kembali melakukan pembelian porsi saham investor retail tadi. Apakah rekan-rekan yang masih nyangkut tetap optimis saham konstruksi BUMN ini bisa bangkit kembali? Dan tulis di kolom komentar ya, saham konstruksi favoritmu. Jika kita tarik data historis sebelum masa pandemi, kondisi dan kinerja saham konstruksi tidaklah seburuk ini. Bisa kita lihat pada saham Waskita dari tahun 2013 hingga 2020, selalu membagikan dividen, meskipun dengan yield dividen yang sangat kecil, dengan rata-rata sekitar 1%. Ini membuktikan bahwa Waskita tetap membukukan laba bersih, meskipun rasio hutang juga memang sudah besar pada waktu itu. Pada saham Wika, dari tahun 2011 hingga 2020, selalu membagikan dividen, dengan yield rata-rata sekitar 1%. Kemudian pada saham Adikarya, dari tahun 2012 hingga 2020, juga selalu membagikan dividen, dengan yield rata-rata sekitar 1,5%. Dan pada saham PTPP, dari tahun 2011 hingga 2020, tetap membagikan dividen, dengan yield rata-rata juga sekitar 1,5%. Dari kinerja keuangan selama tahun 2022 lalu, saham PTPP memiliki kinerja yang paling baik, dengan memperoleh pendapatan sebesar 18,922 triliun, dan laba bersih sebanyak 366 miliar. Meskipun tidak naik signifikan tahun 2022 lalu, kinerja PTPP masih tergolong stabil, dengan laba rata-rata 300 miliar per tahun.
Pada saham ADI memiliki kinerja yang terlihat menurun drastis, dengan memperoleh pendapatan sebesar 13,549 triliun, dan laba bersih sebesar 175 miliar rupiah saja. Kemudian pada saham Wika terjadi peningkatan pendapatan, dengan memperoleh pendapatan sebesar 7,36 triliun, namun laba bersihnya anjlok hanya 13 miliar saja. Dan yang paling mengerikan tentunya saham Waskita, dengan pendapatan sebesar 15,303 triliun, dan mengalami kerugian sebesar 1,673 triliun, dan selama 3 tahun terakhir selalu mengalami kerugian. Jadi dari kinerja keuangan yang secara keseluruhan babak belur selama 3 tahun terakhir, dan investor institusi terus menjual sahamnya sehingga harga anjlok, hingga titik terendahnya. Namun, jasa-jasa dari saham-saham konstruksi BUMN ini, sangatlah luar biasa dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, selama beberapa tahun terakhir ini. Di video selanjutnya saya berharap sudah bisa membahas perbaikan kinerja dan pulihnya kembali saham-saham konstruksi BUMN yang mungkin saja akan menjadi multi-bagger di masa depan apabila berhasil memperbaiki kinerja keuangannya. Demikian analisa dan review pada video ini, semoga informasi ini bisa membantu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.